wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, wabil khusus guru kita Prof. Surya Primo BCL, dan juga yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Primo BCL, yang saya hormati para sahabat, Ketua GP Ansor Desa Walia, Faktor yang Banser Sekarang, dan juga para sahabat-sahabat sekalian. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam yang insyaallah barokah ini kita masih mendapatkan nikmat rahmat, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepala ibu saya enggak pegang. Saya cepat-cepat. Para sahabat, pada malam hari ini kita berada 102 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Ketika bicara Nahdlatul Ulama, kita tidak akan lepas membicarakan tentang sejarah bangsa, tidak akan lepas tentang sejarah perjuangan Wali Songo dan juga perjuangan para kiai-kiai yang ada di Nusantara. Karena sebetulnya Nahdlatul Ulama itu berdiri bukan ujuk-ujuk ada, bukan dari hasil ngobrol nganggur, tetapi memang ada proses yang sebelumnya yang terjadi di bangsa ini. Karena bangsa Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia ini, ke bumi Nusantara, dibawa oleh para ulama-ulama yang notabene itu berlatar belakang ulama sufi, ulama tasawuf, dan membawa ajaran ahli sunnah wal jamaah. Makanya kenapa Islam masuk ke Nusantara ini tanpa ada peperangan, tanpa dengan lewat meneteskan darah. Dan juga NU ini berdiri terpengaruhi oleh kondisi yang ada Islam secara dunia, yang pada waktu itu kekhalifahan Islam yang ada di Turki itu dibubarkan oleh Kongres Nasional Turki. Karena memang kekhalifahan Islam itu mulai mengalami kemunduran, apalagi setelah pasca Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 terjadi Perang Dunia Pertama, dan itu kekhalifahan Islam mulai mundur, mulai terjadi kemunduran. Puncaknya di bulan Maret 1924 itu kekhalifahan Islam itu dibubarkan. Kita kenal dengan nama Kemal Atatürk di Turki, dibubarkan. Jadi semenjak 1924 itulah sudah tidak ada kekhalifahan Islam. Tapi sebelum itu terjadi, para ulama Nusantara ini sudah membaca kondisi sebelumnya. Di Nusantara ini semenjak tahun 1914 ini sudah para kiai Nusantara itu sudah membuat gerakan yang disebut dengan kumpulan Taswirul Afkar, pergolakan pemikiran atau Nahdlatul Fikr. Para kiai ini kumpul dan membahas tentang problematika keagamaan dan juga problematika kebangsaan, kemasyarakatan. Kemudian tahun 1916 para ulama kemudian membangun Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air,
bagaimana para ulama menumbuhkan kemerdekaan bangsa untuk punya rasa cinta tanah air, sehingga tercetuslah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini bukan hadis, bukan. Itu adalah ungkapan dari ulama Nusantara, Abdul Syekh Basim Asy'ari, hubbul watan minal iman. 1916, para ulama kemudian melihat pentingnya penguasaan ekonomi, sehingga membentuklah Nahdlatul Tujan, kebangkitan para saudara-saudara. Jadi MUI itu berproses, tidak ujuk-ujuk ada. Melihat kondisi yang ada, padahal Indonesia pada waktu itu masih dalam cengkraman Belanda. Dan saya paling nggak sepakat kalau disebut Belanda itu menjajah Indonesia. Karena kalau menjajah itu pasti ada tanah yang dikuasai. Tetapi Indonesia ini selama, walaupun sekarang ada perdebatan 350 tahun, Indonesia itu tidak pernah dijajah. Tapi selama 350 tahun, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan sejengkal tanah yang ada di Nusantara. Cirinya apa? Dimanapun ada Belanda, di situ pasti ada perlawanan dari rakyat Indonesia. Dan tidak pernah ada juga wilayah Nusantara yang memakai bahasa Belanda. Lihat negara-negara lain yang dijajah. Setiap tanah wilayah yang dijajah pasti akan berpengaruh kepada bahasa yang dipakai. Malaysia dijajah oleh Inggris, yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa selain bahasa lain, bahasa ibunya. India dijajah Inggris pun orang India pintar bahasa Inggris. Di Indonesia, walaupun Belanda beratus-ratus tahun, yang Sunda tetap pakai bahasa Sunda, yang Jawa tetap pakai bahasa Jawa, yang Batak tetap pakai bahasa Batak. Tidak ada. Sehingga ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini tidak pernah dijajah. Tapi yang ada, bahwa leluhur kita, kakek nenek moyang kita, itu berhasil mempertahankan sejengkal tanah yang ada di Nusantara sampai Belanda pun hengkang dari Indonesia. Di proses itu pun kiai kita sudah berkumpul, tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi tersebut. Pergerakan para kiai yang lewat pondok pesantrennya, mendidik bangsa ini dengan pondok pesantrennya. Sehingga saya mengatakan bahwa siapapun anak bangsa Indonesia harus kembali ke khitbahnya. Artinya apa? Harus dekat dengan pondok pesantren, harus dekat dengan para kiai. Karena khitbahnya pada dasarnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu dekat dengan pondok pesantren dan para kiai. Karena dulu rakyat kita, rakyat Nusantara tercerahkan, tercerdaskan itu lewat pondok pesantren. Nggak ada lembaga lain selain pondok pesantren. Nah, sehingga proses itu berjalan dan pergolakan yang terjadi, banyaknya aliran-aliran baru yang masuk ke Indonesia, Syiah, Wahabi, dan ini dikhawatirkan oleh para ulama. Ditambah ada pergolakan di Arab Saudi, yang kehidupan Wahabi semakin merajalela, jika situs-situs Islam dihancurkan, yang pada akhirnya direncanakan makam Rasulullah pun dibongkar. Ulama-ulama Nusantara tidak diam, kemudian mengutuslah yang disebut dengan Komitul Hijaz untuk bagaimana mempertahankan makam Rasulullah tidak sampai dibongkar. Berhasil upaya dari para ulama kita, tetapi setelah itu mereka berpikir, kalau nanti kedepannya ini akan terjadi lagi, apa kekuatannya?
sehingga haruslah dibentuk sebuah kekuatan, sebuah jamaah, sebuah organisasi, sebuah perkumpulan untuk membackup bagaimana ajaran ahli sunnah wal jamaah yang ada di Nusantara itu bisa tetap lanjut dan ada. Sehingga dibentuklah yang disebut dengan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, dengan ceritanya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri, dan juga Mbah Wahab yang dapat restu dari guru beliau yaitu Mbah Yai Khalil Bangkalan Bandura. Di 102 tahun ini kita sebagai kader-kader NU, kita sebagai kader-kader yang dari Bandung-Bandung NU, sebagai warga Nahdliyin, sebagai salah satu warga Nusantara, warga Indonesia, inilah kewajiban kita. Kalau kita ingin melanjutkan, mewariskan kepada cucu-cucu kita tentang bagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap ada di Nusantara. Di 102 tahun ini kita harus tetap hidup ber-NU. Hidup ber-NU tidak hanya harus aktif di struktur NU, tapi hidup ber-NU adalah bagaimana kita bisa menjaga aliran Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan kita. Hidup ber-NU, bagaimana kita bisa memperhatikan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Hidup ber-NU itu bagaimana kita bisa bermanfaat terhadap lingkungan kita. Karena pesan daripada Mbah Hasyim Asy'ari adalah bahwa siapa saja yang mengurusi NU maka akan sebagai santri beliau, dan insya Allah didoakan sebagai husnul khotimah. Dan kita berharap jadi yang aktif di struktur hayu, tetapi yang tidak aktif di struktur pun harus punya semangat dan jiwa ber-NU dimanapun kita berada. Karena ketika ber-NU berarti kita jaga aliran sunnah wal jamaah. Ketika kita ber-NU, kita menjaga bangsa ini, kita menjaga negara ini tetap dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti kita menjaga warisan daripada para ulama, warisan dari para pejuang bangsa ini, agar tetap bangsa ini tetap damai, tentram, dan sentosa. Siapa kira? NU. Ngantuk. Siapa kira? NU. Siapa kira? NU. Siapa kira? NU. NKRI. Pancasila. Aswaja. Beritu BCL. Luar biasa. Nah, gitu ya. Beritu BCL luar biasa. Nanti diajarnya gitu sebelum bikin video. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling memberikan support, saling bersemangat, saling menguatkan, dan juga saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kita berteman, kita bersahabat, kita berkumpul, bukan hanya kenal di organisasi, tapi bagaimana kita pun kita memperhatikan teman kita, sahabat kita. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, bagaimana kita lah yang ada di sampingnya untuk bisa menguatkannya. Ada yang salah kita ingatkan, ada yang jatuh kita bangunkan, ada yang terluka kita obati. Itulah kita ber-NU. Sehingga mudah-mudahan dengan kita senantiasa ber-NU, para guru kita, para ulama kita, para muassis, dan para orang tua kita, nenek moyang kita, melihat kita tetap mau menjaga agama ini, mau menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, mau menjaga bangsa ini. Mudah-mudahan mereka di alam sana tersenyum. Tapi jangan sampai sebaliknya, ketika kita diam saja dengan kondisi yang ada, berarti kita memberikan kesedihan kepada mereka, karena mereka sudah mewariskan bangsa ini, mewariskan agama ini, mewariskan organisasi ini, tetapi kita tidak bisa menjaganya. Mudah-mudahan
dari 102 tahun ini kita semua menambahkan semangat kita untuk berkhidmat kepada NU, karena NU bukan NU yang butuh kita, tapi kita yang butuh NU. NU sudah besar, NU sudah dijaga oleh para muassis, ya kitanya mau enggak bernaung terhadap NU. Bukan NU yang butuh kita, tapi kita lah yang butuh terhadap NU. Kurang lebihnya saya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.